Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi alhama sabra fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, Ramadan ke-19, tema cerah kita hari ini adalah keutamaan sabar. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, sabar ini secara bahasa berasal dari kata serapan bahasa Arab. Yang asal katanya adalah dari kata sobara, kemudian membentuk infinitif atau masdar sabran. Sabara yasbiru sabran, fahuwa sabirun. Orangnya disebut sabirun. Yang secara makna bahasa adalah artinya menahan, mencegah, dan tabah. Namun sabar ini juga memiliki arti secara istilah. Yang artinya adalah menahan diri dari emosi dan gundah, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru alal musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Nah, pemirsa cerah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sabar yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Yakni beribadah, dan khususnya beribadah kita di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini selain dikenal dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, juga dikenal sebagai Syahrul Sobri, Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Bahkan puasa itu sendiri yang secara istilah bermakna adalah al-imsak, itu sangat dekat sekali artinya dengan as-sabru, yang artinya adalah menahan diri. Bahkan para ulama mengatakan as-siyamu nisfu sabri was-sabru nisful iman. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran, dan kesabaran itu adalah setengah dari keimanan. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang yang tidak memiliki kesabaran di dalam dirinya, maka dia sudah kehilangan setengah dari keimanannya. Dia tidak sabar, tidak pula puasa, maka dia tertinggal 1/4 dari keimanannya. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, orang beriman memang seharusnya bersabar. Dan salah satu cara untuk menemukan kesabaran itu adalah dengan berpuasa. Kenapa dengan berpuasa? Karena orang yang berpuasa ini adalah orang yang terlatih untuk mengendalikan diri dan nafsunya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Orang yang berpuasa juga terbiasa bersabar atas ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang Allah halalkan sebelumnya menjadi Allah haramkan. Contohnya adalah makan dan minum itu halal di siang hari sebelum Ramadan. Ketika Ramadan Allah haramkan karena Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Haus kita memang, lapar kita betul, tetapi karena cinta dan taat kita kepada Allah, maka kita bersabar menjalankan perintah Allah tersebut. Orang berpuasa ini banyak sekali godaannya. Makanya orang yang sabar dalam menjalankan ibadah puasa ini, Allah berikan ganjaran yang begitu besar. Bayangkan saja, melihat es teh manis di panas terik yang bikin menangis, sabar. Karena waktu berpuasa belum habis.
Melihat makanan lezat yang begitu memikat, sabar. Karena jamnya masih 3:30. Melihat wadai bingka yang begitu menggoda, sabar. Karena waktu berbuka belum tiba. Bahkan seandainya jika ada orang yang memprovokasi kita, memancing emosi kita, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan di media sosial, kita harus bersabar. Dan perintah Rasulullah SAW, jika ada orang yang memprovokasi, memancing emosi kita, Rasulullah SAW memerintahkan, "Fakul inni shaim." Katakanlah, aku sedang berpuasa. Tetapi perintah Nabi ini jangan juga dipelesetkan, ya. Oke, saya berpuasa, nanti habis maghrib kita berantem. Enggak. Justru yang habis maghrib itulah indikator keberhasilan pendidikan puasa kita. Bahwa kita berhasil menahan emosi saat puasa, kita juga akan berhasil menahan emosi di luar puasa. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, sehingga orang yang berpuasa dengan kesabarannya di bulan Ramadan ini memiliki prinsip, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik leher. Jika azan maghrib belum berkumandang, pantang makanan masuk ke tenggorokan, haram minuman untuk ditelan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyampaikan, "Ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Kata Sayyidina Ali, ingatlah bahwa sabar ini terhadap iman itu sebagaimana kedudukan kepala pada tubuh. La imana liman la sabralah. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak memiliki kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu, jasad kita ini, tubuh kita ini tidak akan mampu hidup jika tanpa kepala. Begitupun keimanan tidak akan mampu hidup tanpa kesabaran. Oleh karenanya, tidak lagi kita mengatakan kesabaran saya ada batasnya. Tetapi kita akan mengatakan dengan Ramadan, dengan puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, kesabaran saya menjadi tidak terbatas. Sabar itu tidak musiman, tetapi sabar itu sepanjang musim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sabar ini banyak sekali memiliki keutamaan. Saking banyaknya, sabar ini muncul 103 kali di dalam Al-Quran. Baik berupa isim maupun fi'il. Dan salah satu ayat Al-Quran tentang sabar adalah firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Jadi, sabar ini adalah jalan keluar. Sabar ini adalah solusi yang Allah perintahkan bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah selain sholat. Bahkan, di bulan Ramadan, kita melatih sabar dengan berpuasa, itu berarti kita sedang mencari solusi dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Pemirsa yang dirahmati Allah, 2 ayat setelahnya Allah justru bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 155. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, selain di dalam Al-Quran, ternyata juga di dalam hadis banyak hadis yang bertemakan tentang sabar. Di kitab Riyadhus Shalihin saja, yang dikarang oleh Imam Nawawi, ada 29 hadis yang bertemakan tentang sabar. Dan di antara hadis yang sering kita kenal adalah hadis riwayat Imam Muslim, yang berbunyi, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin di mana seluruh urusannya itu menjadi baik. Dan itu tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? Jika dia mendapatkan satu kesenangan, jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya.
Dan jika dia mendapatkan kesusahan, musibah, ujian, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Bahkan Allah menjanjikan di dalam Al-Quran pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya bagi orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan ganjaran pahalanya tanpa hisab atau tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Ada dua kata di ayat ini yang begitu dahsyat. Yang pertama adalah yuwaffa, disempurnakan. Yang kedua adalah bighairi hisab, tanpa batas, tak terhingga. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau amalan-amalan lain, Allah berikan ganjaran pahala itu detail. Ada yang Allah ganjar pahala 10 kali lipat. Ada yang 70 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat. Dan khusus untuk sifat sabar ini, Allah berikan ganjaran pahala sempurna, tak terhingga, tidak bisa dihitung, uncountable. Ini juga sejalan dengan pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa sebagaimana di dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah. Menutup cerah ini, saya ingin menyampaikan dua buah pantun. Belanja ketumbar, pergi ke pasar. Orang yang bersabar, pahalanya besar. Rumus luas, panjang kali lebar. Rumus didapat dari hasil belajar. Kalau kita sudah bersabar, masalah apapun, insya Allah ada jalan keluar. Demikian, wal-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, ila liqa ma'assalamah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.